Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dosen penguji dan juga Ibu Ona selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Kusuma Ningtyas akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Intensi dan Adopsi Penggunaan ChatGPT dalam Proses Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi. Berikut ini adalah topik-topik yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Platform Artificial Intelligence telah berkembang pesat dan mempengaruhi dunia pendidikan, terutama dalam sektor akuntansi. Salah satu terobosan terbaru dalam bidang Artificial Intelligence yang sedang tren saat ini yaitu ChatGPT. Kepanjangan dari ChatGPT adalah Chat Generative Pre-trained Transformer, yaitu sebuah chatbot berbasis kecerdasan buatan yang mampu melakukan interaksi percakapan dengan manusia secara canggih. Menurut jurnal yang saya kutip dari Bomarito, pada bidang akuntansi, ChatGPT ini memiliki potensi untuk mengotomatisasi beberapa tugas akuntansi yang memakan waktu cukup lama dan berulang. Misalnya, ChatGPT dapat melakukan analisis data dengan cepat menyaring sejumlah besar data keuangan, sehingga hal ini akan membantu akuntan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi, menghemat waktu yang berharga, dan meningkatkan produktivitas. Dengan kemampuan ChatGPT tersebut, membuat banyak orang terkesima, sehingga dapat dilihat pada grafik di bawah bahwa pengunjung ChatGPT semakin meningkat dalam 3 bulan terakhir. Kemudian dengan kemampuan ChatGPT ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat menggunakan ChatGPT sebagai sumber informasi tambahan, membantu menjawab pertanyaan, membantu dalam menafsirkan dan memahami materi, dan juga dapat membantu dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Nah, dikarenakan ChatGPT baru diluncurkan akhir-akhir ini, maka pengetahuan tentang penerimaan siswa akan teknologi ini masih terbatas. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat dan adopsi penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa akuntansi FEB UGM dengan memanfaatkan model UT-AUT. Kemudian pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh performance ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, dan facilitating condition terhadap niat penggunaan ChatGPT, kemudian bagaimana pengaruh behavioral intention dan resistant to change terhadap adopsi teknologi ChatGPT. Kemudian untuk tujuan penelitian saya yaitu untuk menguji pengaruh performance ekspektansi, effort ekspektansi, social influence, dan facilitating condition terhadap niat penggunaan ChatGPT, kemudian untuk menguji pengaruh behavioral intentions dan resistant to change terhadap adopsi teknologi ChatGPT. Kemudian hasil penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk beberapa pihak. Yang pertama bagi mahasiswa, yaitu untuk memberikan pengalaman dan wawasan baru mengenai ChatGPT. Yang kedua bagi akademisi dan peneliti, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang potensi penggunaan ChatGPT dalam pembelajaran akuntansi dan juga memberitahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam mengadopsi ChatGPT, kemudian juga untuk mendorong penelitian lebih lanjut mengenai ChatGPT menggunakan model UT-AUT. Untuk landasan teori pada penelitian ini, saya mengacu pada penelitian Van Cantes, yaitu teori model UT-AUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology, yaitu teori ini dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan dan penggunaan atas sistem teknologi informasi. Menurut Van Cantes, terdapat 4 konstruk utama yang berperan penting dalam mempengaruhi niat perilaku dan perilaku penggunaan, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Keempat konstruk ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat perilaku penggunaan atas teknologi. Kemudian saya menambahkan satu hipotesis, yaitu resistant to change, untuk mengetahui apakah adopsi ini akan terjadi ketika ada sikap atau mindset malas dari penggunanya. Kemudian untuk metode penelitian, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengambilan datanya dilaksanakan melalui survei menggunakan kuesioner. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis memakai software olah data statistik, yaitu Smart PLS versi 4. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif angkatan 2019 sampai 2022 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kemudian teknik pengambilan sampelnya yaitu menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT. Pada penelitian ini, peneliti berhasil memperoleh 98 responden. Dari 98 responden yang belum pernah menggunakan ChatGPT ada 9 orang, sehingga yang dijadikan sampel pada penelitian ini ada sebanyak 89 mahasiswa. Kemudian dari 89 mahasiswa itu, komposisi jenis kelaminnya didominasi oleh perempuan sebesar 81%, kemudian didominasi oleh angkatan 2019 sebesar 47%, dan didominasi oleh kelompok usia 19 sampai 21 tahun sebesar 55%.
Selanjutnya untuk pengujian validitas, dalam penelitian ini dilakukan 2 tahap, yaitu yang pertama uji validitas konvergen dan yang kedua uji validitas diskriminan. Untuk uji validitas konvergen, kita lihat dengan nilai autoloading dan juga nilai AV-nya. Nah, ini adalah tabel dari autoloading hasil pengujian pertama. Terdapat 7 instrumen yang tidak valid, yaitu PS1, EE5, SI3, SI4, FC3, FC4, dan FTC2. Maka dari itu, untuk yang tidak valid akan kita eliminasi dan diperlukan olah lagi untuk pengujian tahap kedua. Kemudian berikut hasil pengujian yang kedua, untuk nilai autoloading-nya sudah melebihi 0,7 semua, sehingga instrumen penelitian ini terbukti valid. Kemudian untuk nilai average variance expected-nya atau AV juga sudah valid karena melebihi 0,5. Untuk uji validasi diskriminan dapat dilihat dengan memeriksa nilai cross-loading dan nilai Farrell-Laker. Nah, untuk nilai cross-loading ini dapat dilihat pada tabel bahwa setiap variabel telah memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini telah memenuhi validitas diskriminan. Kemudian untuk nilai Farrell-Laker juga menunjukkan bahwa nilai akar AV seluruh konstruk lebih besar daripada korelasi antar variabel lainnya. Maka dari itu validitas diskriminan telah terpenuhi. Kemudian untuk uji reliabilitas, di sini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's alpha dan composite reliability telah melebihi 0,7, maka seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliable. Kemudian untuk uji inner model, yang pertama ada uji multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa seluruh variance inflation factor nilainya kurang dari 5, maka semua variabel terbebas dari kolinearitas. Kemudian untuk nilai R-square-nya mengindikasikan variabel independen ini mampu menjelaskan yang pertama variabel behavioral intention dengan tingkat akurasi 69,1%, kemudian variabel adoption dengan tingkat akurasi 51,9%. Kemudian sisa persentase itu berarti dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian. Kemudian uji hipotesis. Untuk uji hipotesis, saya menggunakan uji hipotesis one-tailed. Untuk uji hipotesis one-tailed ini, suatu hipotesis akan dikatakan didukung ketika p-value-nya yaitu kurang dari 0,05 dan t-statistiknya melebihi 1,64. Nah, di sini saya sajikan hasil uji hipotesis saya. Untuk hipotesis pertama yaitu didukung karena p-value-nya kurang dari 0,05 dan t-statistiknya sudah melebihi 1,64. Untuk hubungannya sendiri dapat dilihat dari path coefficient-nya itu positif sebesar 0,581. Maka hipotesis pertama didukung dengan variabel performance ekspektansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ChatGPT. Kemudian hipotesis kedua saya juga didukung, variabel effort ekspektansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ChatGPT. Hipotesis ketiga juga didukung, variabel social influence berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ChatGPT. Sedangkan untuk uji hipotesis yang 4A itu tidak didukung karena p-value-nya melebihi 0,05 yaitu sebesar 0,315 dan t-statistiknya kurang dari 1,64. Untuk hubungannya negatif. Kemudian untuk hipotesis keempat yang B, variable facilitating condition itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap adopsi teknologi ChatGPT. Untuk hipotesis yang kelima ini didukung, yaitu variable behavioral intention berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi teknologi ChatGPT. Kemudian hipotesis yang keenam juga didukung, yaitu variable resistance to change berpengaruh negatif dan signifikan terhadap adopsi teknologi ChatGPT. Maka dari itu, kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengujian hipotesis memperoleh hasil yang membuktikan bahwa 6 dari 7 hipotesis dalam penelitian ini didukung. Untuk variabel performance ekspektansi, effort ekspektansi, dan social influence terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan ChatGPT. Untuk facilitating condition tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat, namun berpengaruh signifikan terhadap adopsi ChatGPT secara langsung. Kemudian untuk variable behavioral intention dan resistant to change berpengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi ChatGPT. Namun untuk behavioral intention ini memiliki hubungan positif terhadap adopsi teknologi ChatGPT, sedangkan untuk resistant to change memiliki hubungan negatif, yang artinya ketika resistant to change itu naik, maka adopsi teknologi terhadap ChatGPT akan menurun, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya untuk implikasi penelitian, bagi akademisi dan juga penelitian, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan literatur akademik dalam pengembangan penelitian tentang penerimaan dan penggunaan ChatGPT dengan model UTAT. Kemudian untuk pengembang teknologi ChatGPT,
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penyempurnaan maupun pembaruan fitur ChatGPT. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penggunaan sampel yang terbatas hanya pada ruang lingkup S1 akuntansi FEB UGM. Kemungkinan dan yang kedua yaitu terdapat kemungkinan bahwa jawaban responden ini tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, yang pertama yaitu dapat memanfaatkan model UTA-UT2, yaitu dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti motivasi hedonis, kemudian tentang terkait harga dan juga kebiasaan. Dan yang kedua yaitu dengan memperluas ruang lingkup penelitian tentang tingkat penerimaan dan penggunaan ChatGPT di wilayah universitas lain untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak. Kemudian berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun penelitian saya. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.